Amin. Pertama-tama yang Allah hormati dan sama-sama kita hormati guru kita, kiai kita, Kiai Ustadz Khairullah Zain. Beliau adalah wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar. Beliau juga ketua lembaga Bahsul Masail pengurus wilayah Kalimantan Selatan. Beliau merupakan tokoh dari NU Kabupaten Banjar. Beliau juga founder daripada Amanah Community dan beliau adalah murid daripada yang kita muliakan, yang kita banggakan, guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Yang juga ulun hormati, di samping di belakang beliau ini, beliau adalah sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar, Al-Ustadz Hidayat. Dan di samping beliau ini adalah rekan kita, Sidin masih bujangan nih, adalah ketua pengurus wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Jadi hari ini lengkap. Di belakang ini adalah ketua pagar nusanya Banjarbaru. Jadi lengkap ini malam ini. Di samping ulun ada Al-Habib Azhar bin Ahmad Al-Hasani. Beliau salah satu orang alim yang mastur. Padahal beliau orang berilmu tapi sembunyi-sembunyi ya. Ada mau disuruh ceramah, ada mau, padahal ilmunya banyak. Alumni langitan beliau. Kamu disuruh begini bisa lagi, Bang. Yang kita hormati juga kepala desa kita, yang kita hormati Bapak dan yang mewakili daripada Polsek, yang kita hormati Haji Rusdi, beliau pimpinan Maulid Situt Duror. Yang juga kita hormati, kebanggaan kita ini dari Maliko, ini artis kita ya, Adin Faisal. Luar biasa, alhamdulillah. Sidin sudah jadi artis, padahal beliau sudah jadi artis tapi kada berubah. Tetap tawadhu, tetap rendah hati, luar biasa. Mudah-mudahan Sidin tetap istiqomah seperti ini. Amin. Juga kepada para hadirin, hadirat yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Sahibul Bait, Ibu Ami, terima kasih kami. Mudah-mudahan pian dipanjangkan umur. Amin. Rezeki yang halal yang banyak. Amin. Dikabulkan hajat dunia akhirat. Amin. Kebahagiaan. Amin ya Allah. Dan juga yang hampir lupa nih kiai kita, Kiai Kirom, Kiai Tohari, dan kawan-kawan seberataan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, Allah Ta'ala pandang acara kita dengan pandangan rahmah. Amin. Dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan syafaah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita seberataan diampuni dosa-dosa kita. Dikabulkan hajat kita. Dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat dan di acara yang penuh dengan keberkahan ini. Acara yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu suka di majlisil ilmi sa'atan afdalu min alfi sarja ibadah. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis yang dimana di situ menimba ilmu sebentar saja, 1 detik saja, itu lebih afdal
daripada beribadah 1000 tahun. Nah, ini penting. Hadir di majelis ilmu itu lebih hebat dibandingkan kita hanya duduk di atas sajadah dengan tasbih. Kita hanya duduk di atas sajadah tapi kita kadang menuntut ilmu agama. Ada hadir majelis ilmu, ada hadir majelis-majelis yang di sana ada dibahas tentang ilmu agama. Kalah ibadah di atas sajadah dengan acara-acara seperti ini. Kita hadir ke tempat ini berangkat dari tempat masing-masing, tidak ada maksud dan tujuan lain selain mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang tolak ini diupah? Adalah pian dari rumah di sini diupah 10.000? Adakah yang diupah 20.000? Berarti pian berangkat dari rumah, hati digerakkan oleh Allah. Kenapa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah takdirkan paham agama adalah orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Jadi ulun yakin kita seberataan, pian seberataan yang hadir ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang baik. Amin. Ditakdirkan Allah menjadi ahli surga. Amin. Ditakdirkan Allah menjadi orang yang pantas mendapat syafaat daripada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di antara tanda-tanda orang yang meninggalnya su'ul khotimah, na'udzubillah. Kalau husnul khotimah bagus, kalau su'ul khotimah itu kada bagus, matinya kada baik. Di antara tanda-tanda orang yang matinya su'ul khotimah, orang itu semasa hidupnya malas hadir di majelis ilmu, kada mau istiqomah hadir di majelis ilmu. Nah, kita lihat di diri kita, kita renungi diri kita pandang diri kita cermini diri kita. Sudahkah hadir majelis ilmu? Sudahkah mau menuntut ilmu? Atau jangan kita hanya ada maksud lain. Ulun hadir ke acara malam ini karena ada Abang Faisal ya. Sudah karena acara majelis lain kada mau lagi hadir, berarti kada istiqomah. Nah, orang yang kada istiqomah di majelis ilmu bila meninggal itu tanda-tanda su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kita takutan su'ul khotimah ini kan kada gampangan, kada ada kejelasan, kada tahu dapat syafaat kadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suasana di padang mahsyar bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang tidak punya kejelasan di padang mahsyar nanti. Apa kata Allah? Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahsabanna Allah, yang artinya jangan kalian duga, jangan kalian kira bahwa Allah Ta'ala itu lupa dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kalau kita menduga Tuhan akan kali ingatan dengan apa yang kita lakukan, oh jangan. Kita di dunia bujur, semasa hidup di dunia, selesai menggawi dosa kita masih bisa senyum, selesai menggawi dosa masih kawa makan, masih kawa minum, masih kawa tersenyum, masih kawa bercanda, masih kawa terbahak-bahak, masih kawa goreng, masih kawa makan. Bujur di dunia kada diajak Tuhan langsung menggawi dosa. Atau orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, karena menuntut ilmu hukumnya wajib, hadir majelis ilmu hukumnya wajib. Bujur di dunia kada diajak Tuhan, bujur di dunia kada diajak Tuhan. Kenapa? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tuhan Allah menunda ajab kepada orang-orang yang zalim karena ada hari apa? Hari kiamat, yang mana hari kiamat nanti di padang mahsyar nanti tashkhasu fihi al-absar,
mata orang-orang zalim akan terbelalak. Terbuka mata, terbelalak. Kenapa jadi terbelalak? Muhti'in, mereka semua ketakutan. Ketakutan. Mukni'i ru'usihim, kepala mereka terangkat ke atas. Kenapa jadi terangkat ke atas? Kagum, kebingungan. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak bisa menutup lagi. Tercengang-cengang, mata mereka tidak bisa menutup lagi. Kenapa? Wa afidatum hawa, hati mereka kosong. Hati mereka tidak bisa berpikir, otak mereka tidak bisa berpikir. Siapa ini? Ini orang-orang yang tidak punya kejelasan di padang mahsyar nanti. Jangan sampai warga Bangko, warga Maliko, warga Kanamit dan sekitarnya, jangan ada yang masuk ke dalam golongan ini. Rugi kalau kita sempat masuk ke golongan ini. Kenapa? Kita sudah ditakdirkan Allah hidup di kampung yang mayoritasnya orang-orang baik, yang mayoritasnya orang-orang yang bersolawat, mayoritasnya orang-orang berzikir, mayoritasnya ada ilmu di sana. Ditakdirkan Tuhan hidup di kampung yang aman, di negeri yang aman, tapi kita kada mensyukurinya. Nah, jangan sampai. Jadi pada malam hari ini kita niatkan hati kita bulatkan hati kita bahwa sejak malam ini ulun kita seberataan istiqomah. Amin. Di dalam kebaikan. Kenapa jadi harus istiqomah? Karena kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan inya istiqomah dengan amal ibadahnya, kaina sebelum meninggal malaikat turun. Malaikat siapa? Kata ulama tafsir, malaikat hafazah. Malaikat hafazah turun menemui orang yang akan mati dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan duka cita. Kenapa? Karena surga sudah diberitahukan kepada engkau, surga sudah menanti kepada engkau, dan nikmat di dalam syukur, di dalam kubur sudah menanti kepada engkau. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang ahli istiqomah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang mustaqim. Amin. Setiap kali sembahyang berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Hidayah apa? Hidayah jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, jalan yang konsisten, jalan yang terus-menerus di jalan kebaikan, tiada hentinya sampai maut datang. Nah, ini. Jadi sekali lagi istiqomah. Pada malam hari ini kita hadir ke tempat ini karena memperingati kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang sangat spektakuler, kejadian yang sangat mengagumkan, yang tidak pernah masuk di dalam akal dan pikiran manusia, tidak masuk di logikanya manusia, yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tadi qari kita membacakan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat Isra ini berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala jarang, hampir tidak ada memulai ayat dengan tasbih. Tetapi di ayat Isra Allah memulai dengan Subhanalladzi. Subhanalladzi itu artinya Maha Suci Allah. Kejadian Isra itu hanya Allah yang mampu melakukannya.
Tidak ada manusia manapun, tidak ada makhluk manapun yang mampu melakukan kejadian Isra. Kenapa? Coba kita bayangkan, mana ada bisa dalam waktu hitungan menit orang bisa dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mana ada bisa secepat itu? Itu di luar akal, hanya Allah yang mampu. Tetapi kejadian Isra Mi'raj ini adalah hiburan, menghibur. Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi dihibur? Karena Rasulullah sedang berduka. Paman dan bini Sidin, paman Sidin Abu Thalib dan istri Sidin Sayyidah Khadijah meninggal wafat. Sedih Rasulullah. Walaupun sedih Rasulullah kadang kayak kita. Paman yang membela Rasulullah, paman yang ditakuti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kalau mau menyakiti Rasulullah terpandang Abu Thalib kali jadi. Istri pulang istri yang sangat dibanggakan, istri yang sangat disayangi, istri yang sangat dicintai, istri yang memperjuangkan, dan bahkan bisa dikatakan orang pertama kali yang menjadi donatur dakwah Islam, orang yang pertama kali mengorbankan hartanya untuk Islam, itu Sayyidah Khadijah. Mana ada binian lagi namanya Sayyidah Khadijah? Bayangkan, Sayyidah Khadijah itu Rasulullah di Jabal Nur, di Gua Hira, berkhalwat. Sayyidah Khadijah yang menyiapkan makan, Sayyidah Khadijah yang memasakkan makanan, Sayyidah Khadijah yang membungkuskan makanannya, Sayyidah Khadijah yang mengantarkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa? Ada peparat Jabal Nur. Tak semudah dibayangkan. Jabal Nur itu tinggi. Kalau kita naik ke Jabal Nur itu 4-5 jam. Naik gunung bukan jalan yang lurus. Makanya mudah kita ditakdirkan Allah pergi haji dan umrah. Amin, amin, amin. Allahumma yassir lana ziarah Makkah. Amin. Wal Madinah. Amin. Hajjan wa umratan. Amin. Wa tarim wa siwun. Amin. Bi barakati habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Naik Jabal Nur itu 4-5 jam. Sayyidah Khadijah membawa bekal untuk suami. Apa dia? Adalah lagi itu sulit. Makanya bibinian seberataan, yang anum, yang tuha, yang masih anak-anak, jadikan Sayyidah Khadijah idolanya. Jadikan Sayyidah Khadijah panutannya. Jangan menjadikan panutan yang lain. Jangan menjadikan orang-orang yang tidak pantas dijadikan panutan, orang-orang yang tidak pantas ditiru akhlaknya menjadi idola. Jangan. Jadi kalau nyepian bibinian ditakoni siapa idolanya, Sayyidah Khadijah. Siapa favoritnya, Sayyidah Khadijah. Dan tiru akhlaknya Sayyidah Khadijah. Bagaimana akhlak Sayyidah Khadijah kepada sang suami, bagaimana budi pekerti Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah, itu tiru. Lihat Sayyidah Khadijah bagaimana melayani sang suami, bagaimana Sayyidah Khadijah menjaga apa yang ada di dalam rumah tangga. Ini yang sangat penting. Bibinian wahini di sini ada dalah. Di sini bibinian baik seberataan. Insya Allah. Amin. Amin. Wahini ya Allah. Kisah aib rumah tangga seorang dibuat ke sosmed. Dikisahkan kesana kemari, dikisahkan aib lagi seorang, dikisahkan. Hadir menagipan Sayyidah Khadijah sebulan 2 kali, tapi mengamalkannya kada. Nah, ini na'udzubillah. Jangan sampai menjadikan idola perempuan-perempuan itu menjadikan idola selain daripada Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berduka cita, sedang diuji, sedang diberi musibah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah. Kata Rasulullah hijrah aja sudah. Hijrah kemana? Hijrah ke Taif. Berangkat ke Taif bersama siapa? Bersama Zaid bin Harisah. Karena di Mekah sudah kada aman, di Mekah sudah kada
Tidak bisa lagi di sana karena dimusuhi orang, dilempari orang macam-macam. Berangkat Rasulullah ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Sampai di Taif yang diharapkan bantuan, yang diharapkan suaka, yang diharapkan sambutan, ternyata malah mendapatkan lemparan kan Rasulullah. Makanya tadi ujian guru Khairul Hajar, kita kada kawat mengaku anak umpatan mengumpati Rasulullah, mengaku mutabaah Rasulullah. Kenapa? Ulun datang ke sini disambut, ulun datang ke sini disambut, disiapkan minuman, disiapkan makanan. Rasulullah dakwah yang menyambut apa? Batu. Rasulullah dilempari batu. Dalam satu riwayat sampai kaki Rasulullah berdarah. Memperjuangkan kita ini sebenarnya supaya kita ini selamat, supaya kita ini mengenal Allah. Seandainya Rasulullah menyerah ya Pak, menyerah seperti Nabi Nuh. Ujar Nabi Nuh, aku ada sanggup lagi sudah umatku, turunkan saja sudah banjir bandang yang tidak henti. Kayak apa? Tapi Rasulullah menjadi orang yang sangat sabar, menjadi orang yang sangat teguh, menjadi orang yang sangat kuat. Ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan apa yang bisa kita petik pelajaran daripada kejadian Taif? Coba kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjalankan dakwah beliau di Mekah ketika itu. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka, orang menyerang Rasulullah, sehingga Mekah tidak aman untuk dakwah. Mekah tidak menjadi tempat yang aman untuk menyebarkan syariat Allah. Berangkat ke Taif, ternyata di Taif begitu juga. Taif tidak menerima ketika itu dengan ajaran Islam. Rasulullah malah dilempari dengan batu. Apa pelajarannya? Pelajarannya syarat utama terlaksananya acara-acara keagamaan, syarat utama terlaksananya ajaran-ajaran Islam, syarat utamanya adalah negeri itu harus aman. Syarat utamanya kampung harus aman. Kalau kampung kada aman, kalau negeri kada aman, kada bakalan kita bisa bawa acara seperti ini. Kada bakalan ada acara Isra Mi'raj, kada bakalan ada acara baca manaqib, kada bakalan ada Ading Faisal datang, kada ada. Kalau negeri kita ada aman. Lihat pian dia di Timur Tengah, perang saudara. Yang satu pakai senjata, yang satu menembak, yang satunya ngebom, teriaknya sama, Allahu Akbar. Sama, negerinya tidak aman. Kita hidup di negeri yang aman, kita hidup di negeri yang tentram, kita hidup di negeri Indonesia, di kampung sini yang aman. Syukuri. Jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba siapapun dengan pakaian bagaimanapun, sorban bagaimanapun. Kalau mau memprovokasi, jangan diumpati. Pian di Timur Tengah, ulun diisi kawan kuliah di Syria. Ulun punya teman kuliah di Syria tahun 2018-19 kalau tidak salah. Beliau tidak bisa kuliah 3 semester. Kenapa? Perang. Jangankan mau kuliah, ulun infokan di Facebook. Kata beliau, jangankan mau kuliah, mau sholat aja sempat yang turun ke bawah tanah. Jangankan ada acara Isra Mi'raj, sholat 5 waktu saja di bawah tanah. Kita hari ini bisa aja. Jadi kita syukuri, jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Makanya kita tadi apa? Bernyanyi hubbul watan minal iman. Mencintai negeri, mencintai negara, itu salah. Itu adalah kata-kata Kiai Hasyim Asy'ari. Mencintai negeri, mencintai tanah air adalah sebahagian daripada iman. Nah, itu. Ini yang kita pertahankan. Dan inilah
yang dipegang kuat oleh Nahdlatul Ulama. Inilah yang dipegang kuat oleh NU. Ini makanya kalau teriak, siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Itu. Kadang kalau ditawar-tawarin, hati-hati hari ini jangan mau diprovokasi. Lah, ingatakan jangan mau diprovokasi. Nah itu, kalau sudah diprovokasi negara kada aman, kada bakalan ada lagi sudah acara seperti ini. Kada bakalan ada lagi sudah. Kada bakalan. Makanya kita acara malam ini ada Pak Polisi. Apa? Karena kenapa jadi Pak Polisi ada? Karena acara kita top. Acara kita bagus. Acara kita acara yang mana antara agama dan negara sama, berjalan di titik yang sama, bukan berlawanan, bermusuhan, ya kan? Bukan yang isinya memprovokasi, bukan. Nah itu makanya Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah punya negeri yang aman, punya tempat yang aman, baru bisa menjalankan dakwah, baru bisa menjalankan syariah. Itu. Kemudian Rasulullah SAW dihibur dengan Isra, yang mana dalam ayat tersebut Subhanalladzi asra bi'abdih, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Kenapa Allah memanggil Rasulullah dengan panggilan hamba? Kenapa Rasulullah memanggil tidak dengan panggilan Rasul? Kenapa tidak memanggil dengan panggilan Nabi seperti biasa, atau dengan panggilan engkau? Tapi Rasulullah memanggil dengan panggilan hamba. Jawabannya karena pangkat yang paling tinggi, pangkat yang paling tinggi yang bisa dimiliki oleh makhluk. Kita makhluk Tuhan. Kita makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan di sini. Pangkat yang paling tinggi bagi makhluk adalah ketika dia merasakan ubudiyah. Ketika dia merasa sepenuhnya dia adalah hamba. Kita ini hamba, kita ini makhluk, tapi terkadang kita merasa apa? Merasa menjadi Tuhan. Ya, bagaimana Bib merasa jadi Tuhan? Merasa tapi kadang merasa. Kayak apa? Bila kita merasa paling berjasa, merasa harta ampun kita, merasa ilmu milik kita, merasa jabatan milik kita, merasa ketenaran milik kita, itu berarti kita mengakui miliknya siapa? Milik Allah. Sedangkan semua nikmat milik siapa? Allah. Diri kita milik siapa? Allah. Napas kita milik siapa? Allah. Ruh kita milik siapa? Allah. Adakah kita punya? Kita tidak punya apa-apa. Kita ini abdun. Kita ini hanyalah budaknya Allah. Kita hanya budak itu, kan tahu kan? Budak itu tak punya apa-apa. Kalau dulu masa-masa perbudakan, budak itu bekerja, kalau hasil kerjanya dikasihkan kepada tuannya. Kerja seharian dapat 100 ribu milik tuannya. Budak bisa dijual, budak bisa dijadikan gadaian, budak bisa dijadikan jaminan. Budak itu kalau punya apa-apa. Itu juga hakikatnya kita. Jadi kita ini jangan pemarah. Kita ini jangan ambungan. Tahu ambungan? Ambung. Jangan merasa hebat diambung orang. Kamu ini pintar benar. Kamu ini bungas benar. Oh iya, aku memang bungas. Kamu ini kaya benar. Oh, aku memang kaya. Nah, jangan. Tapi kalau kita dipuji orang, jawabannya alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Pujian yang baru saja engkau ucapkan kepadaku milik Allah.
ucapan yang baik kepadaku yang baru saja engkau ucapkan milik Allah, bukan milik aku. Itu hakikatnya mengucap alhamdulillah. Bukan setelah dipuji ikam inilah baik benar alhamdulillah dengan gaya sombongnya. Itu sama bohong. Hatinya merasa punya dirinya, tapi ucapannya alhamdulillah bukan seperti. Seperti itu pula kalau kita dihina orang, jangan mudah sakit hati. Ikam inilah, ada orang misalkan, ikam inilah, ini menyambati kita, ini itu. Apa ya sahutannya? Innalillah. Ada orang ngomongin kita, ada orang ngejelekin kita, ada orang menghina kita, ada orang mencibir kita. Jawabannya apa? Innalillah. Kita milik Allah. Kalau kamu menghina aku, kamu sebenarnya bukan menghina aku. Menghina siapa? Menghina yang menciptakanku, menghina yang memilikiku. Selesai. Kalau udah sakit hati lagi, kita ini sakit hati karena kita merasa kita yang punya. Coba bayangkan, ulun punya sorban, ya kan? Ulun punya ini, punya kasmir ini, rida. Lalu tiba-tiba ada yang mengaku atau yang bilang, yang mau ada yang ngambil. Kalau diambil, ulun merasa ampun ulun, pasti ulun rebut. Ya kan? Kalau ulun rebut, ulun kalah, ulun yang sakit. Ya. Tapi kalau kita kadang merasa ampun kita, contoh. Ini misalnya ketua odon coba. Misalnya ketua odon mau ngambil ini, ulun merasa punya ulun, coba tarik. Nah, saling menarik. Setelah ditarik, beliau yang dapat, ulun sakit hati karena merasa punya ulun. Coba kalau dari awal beliau ngambil, sudah, pasti ada merasa punya ulun, selesai. Begitu juga hidup kita, jangan terlalu dipikirkan apapun yang terjadi bukan punya kita selesai. Tapi kita tetap ikhtiar, kita tetap berusaha menjadi yang paling baik. Tapi apapun hasilnya, jangan mengiwas, jangan menyalahkan orang lain, jangan mudah memarahi orang lain. Itu akhlak yang namanya bi'abdihi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bagaimana sejatinya menjadi hambanya Allah. Hamba Allah yang sesungguhnya itu tergambar pada sosok Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu paling baik akhlaknya. Ada pemarah, ada penyarikan. Bahkan dicontohkan oleh Walid Sidin. Siapa? Guru kita, kebanggaan kita, Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul. Bagaimana akhlak Sidin? Hampir bisa dipastikan akhlak Sidin seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ada pemarah, dihina orang, disambati orang, kada sarik, kada kayak kita. Dipuji orang, kada tamu, kada merasa hebat. Ini akhlak bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Allah mau memperlihatkan kepada Rasulullah sebahagian daripada tanda kebesaran Allah. Allah hendak memperlihatkan, nah Nabi Muhammad, ini kebesaranku, ini kebesaranku. Di antaranya apa? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang-orang yang kepalanya dihancurkan pakai batu. Kepalanya dihancurkan pakai batu, kepalanya hancur kembali seperti semula. Hancur lagi kembali seperti semula. Hancur lagi kembali seperti semula. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ma balu hadzal qaum?" Ini kenapa orang?
Kenapa kepalanya hancur? Kembali lagi seperti semula. Jibril menjawab, humul ladzi tatataqalu ru'usum 'ala sujud aw 'ala shalah. Ini orang yang malas sembahyang. Semasa hidupnya sembahyangnya keluar waktu terus. Semasa hidupnya bahasa kitanya, bahasa Banjarnya apa ya? Orang nang mengkodok Zuhur teka asar, asar teka maghrib, maghrib teka isya, isyanya teka isuk. Subuhnya bang, subuhnya perai. Ini jadi jangan sampai tinggal sembahyang. Ini esensi daripada Isra Mi'raj. Esensinya apa? Tujuannya adalah tentang sembahyang. Perbaiki sembahyang. Kenapa? Kalau sembahyangnya baik, amal ibadah yang lain baik. Inna awwala ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Pertama nanti di padang mahsyar yang pertama kali dihisab itu sembahyang. Kalau sembahyangnya beres, semuanya beres. Di dunia ini kalau sembahyangnya beres, amal ibadah yang lain mudah dikerjakan. Kalau sembahyangnya beres, kerjaan beres, kerjaan berkah, gaji berkah, hasil usaha berkah. Tapi kalau sholatnya tertinggal, sholatnya kada sempurna, maka usahanya pun kada berkah. Makanya apalagi sembahyang subuh, apalagi sembahyang subuh kata Nabi apa? Rakaatani fil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunnah subuh itu lebih hebat daripada dunia dan isinya. Bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku yang bangun subuh. Jadi kalau kita bangun subuh bisa sembahyang subuh terus menerus, apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang selalu menunaikan ibadah sholat. Amin. Lalu mengerjakan sembahyang yang fardu, yang sunnah. Dan mudah-mudahan kita diampuni Allah dosa kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita yang halal yang banyak, dan mudahan kita Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadhihi martafarraqan ma'suma. Ya Allah, Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakata 'ulumihim 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.